Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai materi yaitu tasawuf dan problematika kemodernan yang beranggotakan saya Erika Cahyanilu dengan NIM 203210066. Saya Erlina Rodotul dengan NIM 203210067. dan saya Erni Erkawati dengan NIM 203210068. Pengertian dari terminologi modern. Tinjauan terminologis kata modernisasi atau pembaharuan telah digunakan dalam berbagai lapangan ilmu pendidikan atau sains, teknologi maupun segi kehidupan lainnya. Berikut ini akan dikemukakan terminologi modernisasi secara umum dan secara khusus menurut terminologi Islam. Konjaraningrat dalam bukunya Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan mengatakan bahwa modernisasi adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh suatu bangsa pada suatu kurun tertentu di mana bangsa itu hidup. Terminologi modernisasi secara umum yang berkonotasi kepada upaya pembaharuan dengan menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Modernisasi diartikan perubahan yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pramodern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Rentang perkembangan pemikiran manusia. 1. Pemikiran manusia secara klasik. Ilmu kalam klasik adalah teologi Islam yang pokok pembahasannya lebih cenderung kepada pembahasan tentang ketuhanan. Banyak pendapat-pendapat yang timbul pada saat pemikiran kalam klasik sehingga digunakan sebagai pijak dasar pikiran-pikiran teologi klasik seperti Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, dan aliran ini berkembang dengan berbagai bentuknya, tetapi masih memperdebatkan prinsip-prinsip dasar dalam Islam seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Samarkand, dan Maturidiyah Basdawi. Aliran-aliran pemikiran klasik memiliki kecenderungan pemikiran kepada sandaran wahyu dan kecenderungan pemikiran kepada akal. Yang kedua, pengertian kalam modern. Pada masyarakat yang maju, barangkali pemikiran kalamnya cenderung ke arah rasional yang mengharuskan segala sesuatu dapat bersifat logis dan empiris. Pada masyarakat berkembang, kemungkinan besar berada pada garis tengahnya. Sementara pada masyarakat tertinggal, pikiran kalam akan cenderung mengarah pada konsep Jabariyah yang pasrah pada segala sesuatu yang saat itu ada di hadapannya. 9 hal ini dapat dilihat dari corak pemikiran kalam tokoh muslim di abad modern seperti Muhammad Abduh, Syahid Ahmad Khan, Ismail Razi Al-Faruqi, Hasan Hanafi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pengertian pemikiran posmo. Postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari perkembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran pada masa sebelumnya, yaitu paham modernisme yang mencoba untuk memberikan kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia, yang merupakan pergeseran ilmu pengetahuan dari ide-ide modern menuju suatu ide yang baru yang dibawa oleh postmodernisme itu sendiri. Selanjutnya yaitu esoterik dan eksoterik. Esoterik adalah pemikiran filsafat mengenai proses evolusi dari manusia dan makhluk hidup lainnya.
Sedangkan eksoterik adalah seluruh soal yang boleh diketahui dan boleh dilakukan semua anggota dari salah satu golongan yang menganut paham tertentu. Dalam totalitasnya, Islam telah mampu menjaga keseimbangan eksoterik dan esoterik, atau tafsir dan takwil, sejauh berhubungan dengan penafsiran Al-Quran. Hubungan integral dan dinamis antara aspek batin atau esoteris dengan aspek lahir atau eksoteris antara tasawuf dan syariat inilah yang menjadi ciri khas tasawuf Islam atau mistisisme dalam Islam, yang membedakan dari mistisisme di luar Islam. Karena itu, peranan tasawuf atau tarekat sebagai dimensi batin syariat telah diakui pula oleh otoritas dan pendiri mazhab Maliki dalam fikih, yang menekankan pentingnya peranan tasawuf dalam pemurnian etika Muslim. Selanjutnya yaitu mampukah tasawuf menyelesaikan persoalan kemodernan. Dalam masyarakat seperti ini, aspirasi-aspirasi agama dan moral atau akhlak kurang dan bahkan tidak menjiwai sama sekali proses pembangunan dan modernisasi. Ketika orang sudah berada pada fase positif, agama sudah tidak diperlukan lagi. Karena pada tahap ini, manusia sudah mampu menemukan kaidah-kaidah ilmiah secara empirik. Kehilangan visi keilahian ini bisa mengakibatkan timbulnya gejala psikologis, yaitu adanya kehampaan spiritual. Lebih lanjut, dalam tasawuf, hubungan seseorang dengan Allah dijalin atas rasa kecintaan. Hubungan yang mesra ini akan mendorong seseorang untuk melakukan suatu yang baik, lebih baik, bahkan yang terbaik. Di samping itu, hubungan tersebut juga dapat menjadi moral kontrol atas penyimpangan-penyimpangan dan berbagai perbuatan yang tercela. Tanggung jawab tasawuf dalam era modern ini dapat diwujudkan dalam berbagai bidang. Pertama, tanggung jawab spiritual. Kedua, tanggung jawab etik. Ketiga, tanggung jawab politik. Dan yang keempat, tanggung jawab pluralisme agama. Yang kelima, tanggung jawab intelektual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.